Halo teman-teman, kami di sini akan menjelaskan tentang materi pasar barang. Sebelum itu, mari kita perkenalan lebih dulu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Busiri dan rekan tersayang saya yang bernama Gusti Varial. Hai guys. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama, komoditas. Pasar komoditas adalah pasar di mana ada menjual jasa dan barang, yaitu 1. Pasar abstrak, 2. Market pasar nyata atau real, 3. Market pasar untuk jasa. Market pasar abstrak yaitu pasar ini adalah tempat yang menjual barang abstrak atau tidak terlihat oleh mata secara fisik. Pasar abstrak ini banyak kita temui, yaitu pasar barang semu yang banyak menjual tembakau, karet, kopi, timah, dan lain-lain. Sedangkan market pasar nyata yaitu pasar barang nyata yang didefinisikan sebagai market pasar yang menjual barang yang terlihat secara bentuk atau fisik yang jelas. Pasar nyata yang ada di antaranya adalah pasar malam, pasar Kebayoran Lama, pasar Kaget, pasar Senen, dan lain-lain. Sedangkan market pasar untuk jasa didefinisikan sebagai pasar yang jual produk dengan penawaran jasa sesuai kemampuan. Contoh, pangkalan ojek yang memberikan penawaran jasa transportasi, sepeda motor, tempat yang memberikan jasa kesehatan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita masuk kepada materi barang dan kurva IS. Pasar barang dapat didefinisikan sebagai pasar atau market yang berasal sektor rumah, tangga, dan pemerintah yang dapat menentukan banyaknya barang yang akan dikonsumsi. Struktur perekonomian dalam sistematis ekonomi makro dapat dibagi menjadi 2, yaitu A. Perekonomian tertutup, B. Perekonomian terbuka. Perekonomian tertutup dapat diartikan sebagai kondisi perekonomian yang tidak melakukan transaksi kepada luar negeri, sedangkan perekonomian terbuka adalah kebalikan dari perekonomian tertutup, yaitu kondisi perekonomian yang sudah melakukan transaksi pada luar negeri. Selanjutnya, permintaan agregat. Permintaan agregat itu akan menghubungkan antara seberapa banyak jasa atau barang pada tingkat harga tertentu yang dimintai masyarakat atau tingkat harga umum yang berlaku dengan output total yang dihasilkan oleh suatu ekonomi. Jika dipresentasikan dalam sebuah kurva, maka permintaan agregat dalam kurva tersebut disebut kurva permintaan agregat yang menunjukkan kombinasi antara jumlah output Y dan harga P dengan kondisi equilibrium atau keseimbangan pada pasar uang dan pasar barang. Hal ini disebut dengan kurva permintaan agregat. Sekian dari saya serahkan kepada rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi pasar barang. Langsung saja, yang keempat, menentukan keseimbangan pasar barang. Keseimbangan pasar barang merupakan kondisi perekonomian yang dipandang dari kemampuan dalam menghasilkan jasa dan barang. Pada sewaktu-waktu tertentu, pengeluaran sektor swasta, pemerintah, rumah tangga, dan luar negeri. Keseimbangan pasar barang tercapai ketika jumlah barang yang ditawarkan sama dengan jumlah barang yang dibeli atau diminta, dan harga penawaran sama dengan harga permintaan. Selanjutnya adalah perpotongan Keynesian. Perpotongan Keynesian atau Keynesian Cross adalah model yang menjelaskan bagaimana keseimbangan di pasar barang dijangkau oleh kombinasi antara pengeluaran aktual dan pengeluaran yang direncanakan. Pengeluaran aktual adalah jumlah uang yang dikeluarkan oleh rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah atas barang dan jasa. Pengeluaran yang direncanakan adalah pengeluaran yang direncanakan untuk dikeluarkan yang merupakan penjumlahan dari total pengeluaran untuk konsumsi, investasi yang direncanakan, dan belanja pemerintah. Selanjutnya, teori klasik dan Keynesian. Ada beberapa perbandingan dasar untuk teori klasik dan Keynesian. Teori klasik percaya terhadap memberikan solusi jangka panjang daripada kerugian jangka pendek. Hal ini
bertentangan dengan Keynesian, di mana Keynesian percaya bahwa target yang harus dicapai terlebih dahulu adalah target jangka pendek. Penurunan kurva ICE. Kurva ICE menunjukkan hubungan antara tingkat bunga dengan tingkat pendapatan di mana pasar barang berada dalam keadaan seimbang. Pergeseran kurva ICE ke bawah menunjukkan adanya penurunan tingkat pendapatan pada setiap tingkat suku bunga. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti penurunan belanja otonom, kenaikan pajak, atau penurunan belanja pemerintah. Selanjutnya, ada fungsi investasi dalam model Islam. Investasi menurut Islam adalah penanaman dana atau penyertaan modal untuk suatu bidang usaha tertentu yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, baik objeknya maupun prosesnya. Investasi hanya boleh dilakukan pada instrumen keuangan yang sesuai dengan keuangan syariah Islam, yaitu tidak mengandung riba. Yang terakhir, ada fungsi saving dan fungsi konsumsi. Fungsi investasi berhubungan dengan fungsi konsumsi dan fungsi saving, di mana kedua fungsi akan menurunkan fungsi ICE. Secara umum, fungsi saving atau tabungan adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara tingkat tabungan dengan pendapatan nasional. Fungsi saving dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti ekonomi, kekayaan, pendapatan, suku bunga, kemampuan hemat, dan dana pensiun. Selanjutnya, fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi adalah representasi matematis dari bagaimana pendapatan mempengaruhi konsumsi rumah tangga. Dalam ilmu ekonomi, fungsi konsumsi menunjukkan hubungan antara tingkat konsumsi dan pendapatan. Konsumsi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti harga barang dan jasa, jumlah keluarga, dan jenis kelamin. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.